Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Tentunya pada hari ini terima kasih saya sudah diberikan kesempatan dan kita bertemu kembali di pembelajaran kali ini terkait dengan pembelajaran di Teller. Salah satu fungsi Teller itu seperti apa. Nah, ini saya akan sharing bersama Bapak Ibu tentunya ke depannya ini apa yang kita akan diskusikan apa saja yang menjadi apa tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sebagai teller. Tentunya ini di apa berkaitan juga dengan pekerjaan Bapak Ibu pada saat mengawali eh, tugas Bapak Ibu sebagai teller. Nah, yang akan saya bahas kali ini terkait dengan tugas eh, pada saat awal hari yaitu melakukan proses awal hari. Ya, sebetulnya di teller itu kan ada proses awal hari, proses transaksi dan proses akhir hari. Namun saya akan sharing di kesempatan kali ini terkait dengan proses awal hari saja. Gitu ya. Nah, tentunya sebelum kita mulai, tentu saya akan share dulu eh, materi yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu. Nah, mungkin sudah muncul ya di layar Bapak Ibu terkait dengan materinya. Sebelum saya sharingkan materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nah, nama saya Herman Evan. Saat ini saya menjabat sebagai trainer spesialis dan tentunya ada beberapa pengalaman saya di unit kerja bisnis. Eh, Oke, kita lanjutkan, Bapak Ibu. Eh, nah, itu mungkin sekilas terkait dengan perkenalan dan sebetulnya nama biasanya bisa dipanggil nama saya itu Herman. Baik, Bapak Ibu, eh, tentunya kita harus tahu juga ya pada saat kita pembelajaran, step dan rules-nya akan saya sampaikan gitu, Bapak Ibu. Nah, di sini kan Bapak Ibu eh, domisilinya tentunya kan Bapak Ibu pada saat ini tahu ya kondisi-kondisi atau posisi-posisi Bapak Ibu tentunya kita harus mengetahui lingkungan di sekitar kita. Kalau kita ada di lantai eh, atas atau lantai satu, nah tentunya kita harus pada saat terjadi sesuatu yang tidak inginkan seperti gempa ataupun kebakaran. Nah, ini Bapak Ibu tahu posisi tangga darurat dan mohon maaf kalau ada lift, Bapak Ibu tidak usah menggunakan lift. Nah, kemudian kalau terjadi kebakaran kita tahu ya alat pemadam kebakaran ada di posisi mana. Kemudian pada saat kita pembelajaran, kita aktif learning. Nah, tentunya Bapak Ibu lebih aktif lagi, bisa sharing ataupun eh, kalau ada hal-hal yang eh, apa kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Nah, mohon maaf Bapak Ibu untuk HP-nya agar di silent ya, karena bisa mengganggu konsentrasi teman-teman atau Bapak Ibu sendiri kalau HP-nya masih tetap ada deringnya, gitu ya. Kemudian yang terakhir tentunya kita selalu on time ya, Bapak Ibu. Nah, oke. Sebelumnya kita ice breaking dulu. Mungkin nanti sekarang Bapak Ibu kayaknya masih fresh juga ya. Nah, kita lewat untuk yang ice breakingnya. eh, kita lanjutkan ke tujuan dari pembelajaran ini yaitu menyiapkan ruang lingkup dan tugas tanggung jawab seorang teller sesuai dengan job description yang ditetapkan. Nah, kemudian yang kedua melakukan sistem dan prosedur transaksi untuk melayani nasabah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bank. Nah, kemudian mengidentifikasikan batasan kewenangan bertransaksi dengan nasabah berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh bank. Nah, itu tentunya tujuan dari pembelajaran ini. Oke, selanjutnya saya akan sharing poin-poin sharing yang saat ini akan saya sharekan itu terkait dengan definisi teller itu apa. Ya. Nah, kemudian tugas dan tanggung jawab teller apa? Ya, tentunya ini sudah uh, uh, terbiasa ya dengan uh,
tugas dan tanggung jawab sebagai teller Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan peralatan kerja teller itu apa saja. Nah, kemudian proses awal hari seperti apa. Kemudian kewenangan teller itu apa. Dan terakhir penutup. Nah, baik Bapak Ibu, untuk yang pembahasan yang pertama terkait dengan definisi dari teller. Tentunya ini hal yang sudah dilakukan. Namun kita alangkah baiknya kita tahu juga definisi dari teller itu apa. Itu petugas bank yang bekerja di frontliner banking hall dan melakukan transaksi langsung dengan nasabah dalam bentuk penerimaan atau penarikan baik berupa transaksi tunai ataupun non tunai dan melakukan pembukaan ke dalam sistem. Nah, itu definisi dari teller. Nah, apa saja sih sebetulnya tugas dan tanggung jawab dari teller itu sendiri gitu ya. Yang pertama untuk tugas ya. Nah, untuk tugas dari teller itu yaitu yang pertama itu proses melaksanakan transaksi tunai dan non tunai termasuk warakat-warakat sesuai batas kewenangannya. Tentunya teman-teman di sini punya kewenangan juga. Nanti di poin berikutnya ini saya bahas terkait dengan batas kewenangan. Dan yang kedua, salah satu tugas dari teller itu meyakini kebenaran dan keaslian uang tunai atau bank note dan warakat. Nah, kemudian yang ketiga, meyakini kesesuaian jumlah fisik uang dengan warakat transaksi. Nah, itu tugasnya. Kemudian tugas yang berikutnya itu melaksanakan pembukuan dan validasi dengan benar. Nah, kemudian yang berikutnya masih tugas teller yaitu menjamin kerahasiaan password milik sendiri dan tidak sharing password. Nah, hal ini kenapa harus dirahasiakan password Bapak Ibu, karena ini kan terkait dengan transaksi. Gitu. Kalau tidak dirahasiakan atau di-share ke orang lain, nah ini tentunya akan berbahaya. Gitu. Nah, takutnya yang menggunakan user kita jadi salah gunakan. Nanti kitanya yang kena. Ya, nah itu makanya ini harus dirahasiakan untuk password. Kemudian tugas teller itu menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban pemakaian peralatan komputer ya, termasuk atau peralatan lain. Kemudian menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu spesimen tanda tangan nasabah. Kemudian tugas berikutnya itu menjaga kerapian dan kebersihan kantor teller. Dan ada beberapa lagi tugas yang harus dilakukan oleh teller, yaitu menyediakan uang tunai pada ATM yang berada di bawah kelolaannya. Nah, kemudian tugas berikutnya itu melakukan verifikasi antara voucher dengan validasi dan laporan transaksi teller. Nah, kemudian meyakinkan keaslian dan keabsahan spesimen tanda tangan nasabah pada warakat bank dan POM transaksi pada antar cabang. Ini tentunya harus pasti ya itu keaslian dan keabsahan. Kemudian memeriksa identitas nasabah dengan benar. Nah, tentunya ini untuk mencocokkan ya data transaksi dengan identitas dan nasabah. Kemudian menjamin keamanan box teller dan kewenangan memegang kunci box. Ini siapa yang berwenang memegang kunci box teller ini. Kemudian melakukan verifikasi dan mendatangani warakat transaksi. Ya, kemudian terakhir itu melaksanakan pengambilan dan pengantaran uang ke cabang atau koordinator ataupun cash atau nasabah. Nah, tentunya ada tugas, ada tanggung jawab dari teller. Yang pertama, tanggung jawabnya itu melayani nasabah yang ingin setor atau ambil uang, transfer, dan lain-lain dengan teliti dan cepat. Nah, kemudian menjaga kerahasiaan bank dan nasabah. Nah, yang ketiga, menjaga kebersihan, kerapihan ruang kerja. Yang keempat, menjaga keamanan alat-alat identitas teller. Termasuk teman-teman kan ada user ID ya. Kemudian password tadi sudah saya sampaikan, anak kunci cashbox dan transaksi. Kemudian tanggung jawab berikutnya itu patuh terhadap peraturan tersebut. Nah, itu terkait tanggung jawab dari teller. Kita lanjutkan saya ini kepada peralatan kerja teller. Jadi apa saja sih yang ada di meja teller itu di lingkup pekerjaan teman-teman di ruang itu saja. Nah, ini yang pertama itu tentunya ada cashbox ini untuk menyimpan uang ya, Bapak Ibu ketahui.
Nah, kemudian peralatan kerja yang berikutnya itu ada pinpad. Nah, ini untuk transaksi ya menggunakan ATM. Ini biasanya digunakan pada saat penarikan. Nah, kemudian yang ketiga ada personal komputer. Nah, personal komputer ini digunakan untuk apa? Untuk menginput ke dalam sistem transaksi yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan. Nah, kemudian ada passbook printer. Nah, ini untuk pencetakan ya, pencetakan voucher dan pencetakan buku tabungan kalau menggunakan buku tabungan. Nah, kemudian ada stempel dan bak tinta, yaitu ini stempelnya untuk dibayarkan dan diterima. Tentunya ada baknya juga. Kemudian busa untuk menghitung uang. Ini kebutuhannya untuk ini ya menghitung uang secara manual. Ya, nah, kemudian ada ban uang untuk mengikat uang. Kemudian ada amplop uang uh, bila nasabah membutuhkan. Kemudian karet pengikat. Nah, ini karet pengikat kalau belum ada, misalkan belum belum lengkap ya kita ikat dulu. Nah, kemudian ada Telstra. Telstra itu untuk membantu kita penghitungan ya, menghitung uh, jumlah uang ataupun denominasi uang. Nah, kemudian peralatan lainnya yaitu ada lampu ultraviolet ya untuk melihat eh, apa eh, keaslian dari uang yang kita terima atau kita yang akan kita serahkan. eh, Kemudian ada dua yang berikutnya itu mesin hitung uang. Nah, ini alat bantu sebagai alat bantu ya untuk mempercepat penghitungan uang. Kemudian ada mesin deteksi uang kertas asing yang harus ada. Ini kalau yang ada transaksi valuta asingnya, ini untuk banknotnya bisa dicek di sini. Nah, itu peralatan-peralatan yang harus tersedia atau yang ada di meja tel. Nah, kita masuk ke proses awal hari. Nah, apa saja sih pada saat proses awal hari itu? Yang pertama itu mempersiapkan peralatan kerja pada saat proses awal hari. Nah, itu peralatan kerja itu yang harus saya sampaikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu melakukan posting saldo awal teller yang diterima dari head teller atau officer atau supervisor. Saldo yang atau modal kita ya pada saat transaksi. Nah, kemudian yang ketiga itu mengidentifikasi transaksi yang dibutuhkan oleh nasabah. Berapa pada saat hari ini nasabah mana saja yang akan melakukan penarikan dengan nominal besar. Yang tentunya sebelumnya sudah melakukan konfirmasi. Nah, kemudian mempersiapkan peralatan kerja pada saat awal hari itu apa saja? Mulai dari mempersiapkan Nemdes, mempersiapkan uang kasbok, mempersiapkan alat tulis, mempersiapkan formulir, memeriksa pinpen, peralatan elektronik lainnya, kayak PC, printer ataupun jaringan dan listriknya ya. Kemudian mereka stempel dan bak tinta ini, tentunya yang harus dipersiapkan juga. Mempersiapkan busa, tahunya ini sudah tidak ada airnya ya, dan lain-lain. Memeriksa trial stroke berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kemudian ini melakukan posting pada saat awal hari itu dari teller ke head teller atau dari tentunya dari teller ke dari head teller ke teller. Nah, yang terakhir terkait mengenai itu mengirimkan transaksi ya. Ini transaksi teller secara rutin, tunai dan non tunai gitu ya. Ini bisa penyetoran ataupun penarikan. Kemudian melakukan pengecekan catatan atas instruksi dari nasabah. Nah, kemudian melakukan mitigasi risiko transaksi yang terkait dengan teller. Kemudian mempersiapkan kebutuhan uang tunai. Nah, itu yang dimaksud dengan mengidentifikasikan transaksi yang dibutuhkan oleh nasabah. Yang terakhir, nah ini kewenangan dari teller itu apa? Di sini kewenangannya itu menerima setoran baik tunai maupun non tunai dari nasabah untuk diproses sesuai dengan permintaan nasabah. Nah, kemudian kewenangan berikutnya itu melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan nasabah sesuai dengan prosedur dan kebijakan dari bank itu sendiri. Nah, kemudian kewenangan berikutnya itu memproses penukaran uang kecil dari nasabah. Nah, ini yang sering dilakukan juga ya.
oleh teman-teman teller sesuai dengan kebutuhan dari nasabah. Kemudian melakukan verifikasi terhadap nasabah dengan melakukan pengecekan pada dokumen dan atau formulir sesuai dengan kebijakan sistem dan prosedur. Itu verifikasi untuk pengecekan dokumen. Nah, ini jika terdapat data yang tidak mencurigakan, nah ini melakukan tindakan kompetensi. Soalnya ini takutnya kan pada saat transaksi penarikan nih, ada identitas yang kira-kira teman-teman tidak sesuai antara yang melakukan penarikan dengan identitas. Nah, itu yang menjadi kewenangan. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah secara keseluruhan, nah itu transaksi-transaksi yang dilakukan pada saat awal hari atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat awal hari. Sebagai penutup, teman-teman, untuk dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai teller, tentunya harus melakukan persiapan-persiapan terhadap tugas yang akan dijalankan. Nah, salah satunya melakukan proses awal. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena pada saat sudah mulai melakukan transaksi ini tidak mengganggu layanan. Ya. Jadi setidaknya hal-hal yang kira-kira akan menghambat terhadap layanan ini sudah bisa terantisipasi. Contohnya apa? Kita kenapa harus memeriksa PC dan jaring kelengkapan lainnya. Nah, ini fungsinya kan pada saat transaksi kita melakukan penginputan dan proses transaksi itu kan menggunakan PC ya. Nah, kalau PC-nya terjadi gangguan, tentunya akan mengurangi layanan terhadap nasabah. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan bisa uh, apa bisa mengisi atau di kolom komentar ataupun di chat yang lain. Begitu saja. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau kurang berkenan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.